Halo semuanya, selamat pagi. Balik lagi ke channel Nggolet Cuan. Pada hari ini saya akan coba untuk mereview saham kawasan industri Jabodebek Tbk atau KIJA. Nah, pada penutupan kemarin KIJA ditutup dengan harga yang harga bukanya yaitu 172. Nah, selama mingguannya dia memang dalam kondisi uptrend ya, uptrend. Namun kalau kita lihat secara tahunan dia memang seperti pada bisnis properti umumnya, kawasan industri Jabodebek ini mengalami downtrend atau penurunan yang sangat signifikan dari pertama awal pandemi dimulai, dan itu menurut saya belum recovery sepenuhnya sampai di harga 331. Nah, dengan market cap 3,58 triliun, saya pikir KIJA memiliki market yang oke. Tapi kita akan lihat bagaimana para pemegang sahamnya. Nah, KIJA ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor properties and real estate, dengan subsektornya adalah properties and real estate. Nah, secara sejarah pendiriannya, memang KIJA ini listing di Bursa Efek sudah sangat lama, yaitu pada tahun 1995 dengan IPO price-nya dan 4.950. Memang perusahaan properti yang dulu IPO itu memang mahal-mahal semua IPO-nya. Tapi nanti kita lihat apakah KIJA ini pernah stock split atau tidak, sehingga kita tahu bahwa perusahaan ini harganya bisa sampai turun jauh gitu. Nah, secara komposisi para pemegang sahamnya, menurut saya ada kelemahan di sini, di mana para masyarakat sebagai pemegang saham publik ini memiliki lebih dari 50% saham KIJA, yaitu 67,192%. Hal ini merupakan indikasi yang sangat berbahaya ke depannya, karena ketika masyarakat memegang lebih dari 50%, maka harga saham ini tidak stabil gitu. Fluktuasi sahamnya itu bisa dikerek kemana-mana, bisa jatuh, bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun, dan itu merupakan hal yang harus dipertimbangkan dengan baik-baik jika kalian ingin akumulasi saham ini. Nah, mari kita lihat bagaimana analytics-nya. Secara price performance-nya, kita lihat bahwa selama dalam 5 tahun terakhir ini KIJA minus 38,96%, tetapi dalam year to date-nya itu masih minus juga 19,63%. Nah, kita lihat bagaimana financials-nya. Memang bisnis properti ini memang secara grafik memang seperti ini ya. Dia liabilitasnya gede banget dan ekuitasnya kecil gitu. Tapi kalau kita lihat belakangan tahunnya, secara tahunannya 2016, 2017, 2018, dari 2016 sampai 2018 ini baik karena ekuitasnya lebih tinggi daripada liabilitasnya. Tetapi 2019 sampai tahun 2021 itu turun sangat signifikan ekuitasnya. Nanti kita akan lihat bagaimana apakah perusahaan ini merugi atau tidak. Nah, secara GCG-nya, KIJA ini pernah bermasalah dengan para pemegang sahamnya di dalam pemilihan direksi atau komisarisnya, saya kurang tahu, tapi ada kasus tersebut sampai akhirnya ini digugat di pengadilan. Nah, ini juga yang harus dipertimbangkan tentang GCG-nya, berarti good corporate governance-nya masih harus diperbaiki di perusahaan KIJA ini. Nah, bagaimana kita lihat case statistics-nya? Perusahaan ini memang dalam keadaan rugi pada saat ini, itu sebabnya ini masih downtrend, dan saya pikir harus wait and see untuk melihat apakah KIJA ini kedepannya prospek atau tidak. Nah, dia rugi sebesar minus 142,76 miliar. Tapi ini juga masih harus dipertimbangkan bahwa pada saat ini sekarang masih PPKM dan masih pandemik. Itu artinya bahwa kinerja KIJA ini memang sangat dipengaruhi oleh PPKM ini. Namun dengan kerugian minus 142,76 miliar ini, saya pikir ini adalah angka yang besar. Tapi untuk sekelas properti ini bisa jadi oke lah.
Dengan valuasi minus 12,55 kali dan price book value-nya 0,70 kali, saya pikir secara PBV-nya oke, masih di bawah 1, tetapi pair-nya ini karena tadi net profit-nya minus, dia minus juga. Tapi kalau kita anggap ini ini tidak rugi, saya pikir ini bagus ya. Dengan profitabilitasnya minus juga karena net profitnya minus, ROE dan ROA-nya minus. Likuiditasnya juga saya nggak jamin karena DER-nya itu tinggi banget di atas 100%, yaitu 121,65%. Nah, Kijia juga pernah memberikan dividen pada tahun 2017. Kalau tadi kita lihat kinerja ekuitas Kijia dari tahun 2016 sampai tahun 2018 itu baik, memang oke buat Kijia ini membagikan dividen. Jadi kesimpulannya saya masih wait and see untuk melihat bagaimana kinerja Kijia ke depannya karena good corporate governance-nya masih harus diperbaiki. Thanks for watching. Bye.